As-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan daripada bala. Dawu amradakum bis sedekah. Obatilah sakit kalian dengan cara sedekah. Kita punya sakit, kita niat semoga berkah sedekah kita, penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap surga. Ya jangan lupa juga untuk memperbanyak sedekah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ahli sedekah, orang yang senang berinfak, insyaallah dia akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin. Semoga kita termasuk daripada golongan tersebut. Pernah kemarin daripada rahasia sedekah, ulun nemui sendiri. Saya nemui sendiri daripada kisah nyata, berkat daripada keajaiban sedekah itu tadi. Ada satu ulama besar. Kalau di sini tuan guru. Di sana daripada ulama tersebut ketika itu baru-baru ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini istrinya sedang sakit. Dan sakit parah. Sampai-sampai dokter mengatakan istri pian ini kemungkinan sembuhnya cuman sekitar 3-5% aja. Soalnya beliau ini sudah komplikasi. Sakit sudah parah, komplikasi. Down daripada beliau ini, seorang ulama ini tadi. Saya nggak mau nyebutkan namanya. Beliau mendengar penjelasan daripada dokter tersebut, beliau teringat akan ucapan daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengatakan, "Dawu amradakum bis shadaqah." Obatilah sakit kalian dengan cara sedekah. Ketika itu juga beliau memiliki ribuan santri. Beliau memerintahkan daripada santri-santrinya untuk membacakan sholawat untuk istrinya bersama-sama di pondok pesantren beliau. Beliau perintahkan murid-muridnya untuk membaca sholawat, diniatkan untuk istri beliau. Dan beliau pribadi selain membaca sholawat, beliau niat mulai detik itu untuk kesembuhan daripada istrinya. Beliau niatkan setiap hari mengeluarkan daripada 250 paket sembako yang dibagikan kepada orang fakir miskin. Setiap hari beliau keluarkan. Diniatkan untuk kesembuhan daripada istrinya. Berhari-hari beliau lakukan itu. Rutin, istiqomah. Sehingga subhanallah, suatu hari tiba-tiba si dokter ini mengatakan kepada ulama tersebut, suatu keajaiban, kata beliau. Suatu keajaiban, mukjizat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Istri pian diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dokter tersebut sudah mengira kecil kemungkinan istrinya ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil betul ucapan Nabi Muhammad. Kita kalau merasa beriman kepada Nabi Muhammad, ya kita wajib meyakini apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga pernah dikisahkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini ketika itu pernah disamperin oleh seseorang, yang mana seseorang tadi ingin meminta doa ataupun memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa pemuda tersebut besok hari ingin melaksanakan pernikahan, kepingin nikah. Ada di sini yang kepingin nikah? Banyak. Lah pemuda tersebut ingin menikah besok harinya.
lapor kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu turunlah malaikat Israel alaihissalam, bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, aku ingin bertanya kepada engkau, siapa pemuda itu dan apa yang dia lakukan ketika menemuimu? Dijelaskan oleh Nabi Ibrahim, oh pemuda tersebut, beliau itu besok hendak melaksanakan pernikahan dan dia ingin mengundangku dan dia ingin meminta doa kepadaku. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mengatakan kepada malaikat Israel menjawab, ya Allah, sayangnya wahai Nabi Allah Ibrahim. Loh, kenapa? Karena usia pemuda tersebut tidak sampai ketika dia sampai melakukan pernikahan. Tidak sampai pagi hari nyawanya sudah ditakdirkan akan kucabut, kata malaikat Israel. Ketika setelah mengatakan seperti itu, malaikat Israel ini langsung ketika beliau meninggalkan Nabi Allah Ibrahim. Kaget Nabi Allah Ibrahim. Kasihan ini besok mau nikah. Mau nikah. Bayangkan Bian, mau nikah, mau senang-senang, tahu-tahu ditakdirkan meninggal dunia. Akhirnya Nabi Ibrahim ini maksud hati ingin memberitahu kepada pemuda tersebut. Beritahu aja biar dicepatkan aja nikahnya. Kasihan ini. Ya, akhirnya belum meninggal masih belum nikah sudah meninggal dunia. Harus nikah duluan ini. Hendak hati ini mau memberitahu pemuda tersebut. Tapi Nabi Allah Ibrahim ini ketika mau ngasih tahu pemuda tersebut, tiba-tiba tertahan. Seolah tertahan dan akhirnya yang mana beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, jangan sudah kematian itu menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusanku untuk ikut campur. Jadi tidak ada yang tahu, itu semua rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tua kah, muda kah, sehat kah, sakit kah, kalau ditakdirkannya masih panjang umur, ya panjang umur. Dia sakit, kadang ada orang sakit lama nggak meninggal. Tapi ada orang yang enak-enak sehat, tahu-tahu meninggal. Koma 70 tahun, 80 tahun, tidak meninggal. Lama, padahal masih hidup tapi tidak meninggal dunia. Allah nakdirkan dia masih panjang umur. Tapi kalau Allah sudah nakdirkan dia meninggal, walaupun dia sehat, walaupun dia masih muda, waktunya meninggal ya sudah meninggal. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim tidak jadi. Jangan sudah. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga malam hari, setelah malam hari besoknya, Nabi Allah Ibrahim menyaksikan pemuda ini tahu-tahu melaksanakan daripada pernikahan. Jadi nikah ini. Katanya malaikat Israel, dia akan dicabut nyawa. Jadi nikah. Kaget Nabi Allah Ibrahim. Sampai besoknya, sampai seminggu, sebulan, dan bertahun-tahun. Hingga puluhan tahun usia daripada pemuda tersebut. Dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Heran Nabi Allah Ibrahim. Jangan-jangan malaikat Israel ngeprank saya ini. Bohongi saya ini. Akhirnya suatu ketika Nabi Allah Ibrahim berjumpa dengan malaikat Israel. Ini nabi, Pak. Nabi punya mukjizat. Pian, jangan macam-macam kalau sudah ketemu malaikat Israel. Ya sudah, waktunya berarti. Ini Nabi Allah Ibrahim ketika berjumpa lagi dengan malaikat Israel, mengatakan kepada malaikat Israel, wahai Israel, engkau membohongi saya. Katanya pemuda ini tidak bisa nikah karena umurnya nggak sampai daripada waktu pernikahannya. Kok sekarang dia bisa nikah, bahkan sudah melaksanakan pernikahannya sampai puluhan tahun. Kok bisa?
Akhirnya malaikat Israel mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, ketahuilah memang usia pemuda tersebut sebenarnya tidak sampai pagi hari, harusnya aku sudah mencabut nyawa daripada pemuda tersebut. Tapi sebelum pagi hari menjelang melaksanakan dari pernikahannya, malam hari pemuda tersebut mengundang daripada anak yatim piatu ke rumahnya dan memberikan daripada sedekah 7 dirham kepada daripada anak-anak yatim tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganti apa yang dia keluarkan untuk anak yatim tersebut, yang mana akhirnya anak yatim tersebut mendoakan daripada dirinya. Allah mengganti setiap 1 dirham diganti oleh Allah, Allah panjangkan usianya selama 10 tahun. Dan dia mengeluarkan 7 dirham sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganti usianya, dipanjangkan umurnya sampai 70 tahun. Masya Allah. Ini balasan sodako, tapi yang ikhlas. Yang ikhlas. Sodako bunyinya keluntung. 100 rupiah, 500. Masukkan celengan, suaranya keras. Keluntung. Ya Allah. Itu bangganya luar biasa. Diingat-ingat sampai minggu depannya. Ulun sudah sodako, sudah masukkan uang ulun ke masjid 2.000 rupiah. Ingat sampai minggu depan ingat. Ya Allah. Orang tandanya ikhlas, tandanya seseorang itu ikhlas, dia itu ketika beramal baik, dia itu langsung lupa dengan apa yang dia telah lakukan. Besok harinya dia nggak ingat. Itu berarti dia itu tandanya dia diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas. Kadang kita ya Allah ngeluarkan kadang masih berat. Allah sayangnya ini. Pas ngambil misalnya celengan lewat, ngambil keliru yang uang merah. Ya Allah, kadang celengannya sudah jauh. Sudah dimasukkan, salah masukkan uang. Itu ya Allah. Kalau bahasa orang Jawa gelo. Gelo, berat hati. Ini gitu mau mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana seorang ulama mengatakan, menjelaskan kepada santri-santrinya, wahai murid-muridku, Rasulullah itu mengatakan, dan aku telah mengamalkannya. Beliau mengatakan, seseorang yang dia itu bersedekah di jalan Allah, Allah selalu akan menambah daripada hartanya. Dan aku, setiap aku bersedekah, mengeluarkan infakku, hartaku selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Yang mana Rasulullah mengatakan, bal yazdad, akan bertambah terus. Dan aku telah mengamalkan itu, setiap aku sedekah, hartaku nggak pernah berkurang, tapi selalu bertambah. Wah, muridnya, nyaman benar, enak ini. Sudah, kalau gitu kita keluarkan sedekah. Akhirnya ditunggu besoknya sampai seminggu, kok gak ada balasan ini? Katanya tambah bertambah, kok gak ada balasan? Akhirnya syekhnya tersebut, gurunya tersebut mengatakan, wahai muridku, aku mengeluarkan sedekah ini, muamalahku dengan Allah, aku isi hatiku dengan keyakinan, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian, sedekah kalian ini hanya ingin menguji Allah. Wah, katanya kalau 10.000 digantinya 10 kali lipat. Berarti dapatnya gantinya 100.000. Ingin nguji, niatnya ingin nguji Allah. Kalau aku enggak, ikhlas, muamalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak heran kalian enggak dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ikhlas, insya Allah pian akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama mengatakan, Rasulullah pun mengatakan, sebagaimana beliau mengatakan, harta kalian itu ya dari apa yang kalian keluarkan itu. Yang menjadi harta kalian, yang menjadi harta kita, ini adalah
yang kita keluarkan. Kalau yang kita simpan ini bukan menjadi harta kita. Itu jadi nantinya bakal dinikmati oleh pewaris kita. Yang jadi harta kita yang kita keluarkan untuk sedekah, untuk infak. Nah, itu yang jadi harta kita. Yang mana kita nantinya akan membangun rumah kita di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita tinggalkan itu nantinya akan dinikmati oleh ahli waris kita. Yang mana kita juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara daripada harta kita tersebut. Tapi kalau kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, itunya nanti yang akan bikin kita senang di akhirat. Makanya jangan cuma ngumpulkan duit aja. Ngumpulkan duit aja, tapi gak mau sedekah, sayang. Makanya dikatakan barang siapa yang dia itu cuma di pikirannya cuman tentang isi perutnya aja. Sudah punya sepeda, minta sepeda motor. Punya sepeda motor, minta mobil. Ya semua orang memang kepinginnya senang dunia akhirat, senang di dunia dan senang di akhirat. Tapi jika pikiran kita kepingin berkembang di dunia, jangan lupa juga perkembangan kita juga untuk akhirat. Jangan dunianya saja. HP-nya kemarin HP Cina, HP murah, kepingin beli Samsung. Punya Samsung, ngelihat ada yang lebih bagus lagi, ada iPhone, kepingin iPhone. Mobilnya ya Allah, sudah punya Innova, kepingin Fortuner. Nanti kepingin lagi Alphard, macam-macam. Yang ada di pikirannya cuman perkembangan tentang dunia. Untuk akhiratnya nggak ngurus sudah. Bisa berkembang atau nggak ngurus dia. Tahun ini sama tahun depan ada perkembangan apa nggak ngurus. Nah, ini tandanya dia akan celaka. Tapi kalau dia mikirkan selain perkembangan di dunia, dia kepingin sukses, jangan lupa juga untuk kesuksesan di akhirat. Itu tadi. Kalau orang itu yang dipikirkan cuman untuk kesenangan aja, untuk isi perutnya aja, maka nilainya dia nggak ada bedanya dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya itu tadi. Orang makan tempe, makan mandai, sama makan spaghetti, sama aja keluarnya ya kayak gitu. Keluarnya ya kayak gitu sama. Untuk isi perutnya, yang dipikirkan isi perutnya aja. Makan nyaman, Allah, yang dimakan hamburger, spaghetti, pizza. Sama orang yang makan mungkin iwak karing. Iwak karing, habis itu ya Allah nasi, tahu tempe. Ada bedanya nggak? Nggak ada. Apa kalau makan pizza lebih wangi? Hah? Nggak ada. Apa kalau makan pizza bentuknya lebih bagus? Nggak ada, sama aja. Nah, itu kalau dia cuma mikirkan untuk makan aja, untuk duniawi aja. Nggak ada mikirkan untuk akhirat. Tapi kalau dia yang ada di otaknya ini, ada di pikirannya ini, kesuksesan dunia diimbangi juga kesuksesan di akhirat, berarti insya Allah dia juga bakal senang di dunia dan juga bakal senang di akhirat.